Halo, selamat pagi. Kebetulan saya membuat slide ini pada pagi hari. Siapnya tadi memang semalam, tapi baru ada waktu pagi ini untuk merekam slide-nya. Jadi pada waktu ini kita akan membahas tentang pompa irigasi tenaga surya. Kebetulan kami membahas ini karena diberikan oleh tugas oleh dosen. Jadi lanjut. Eh, Apa sih itu pengertian irigasi dan pompa? Eh, irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi bawah, tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawa. Jadi irigasi ini ya nggak terlepas dari yang namanya air, baik itu air dari di atas tanah, dalam tanah, terus pompa. Pompa adalah jenis mesin fluida yang digunakan untuk memindahkan fluida melalui pipa dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pompa ini adalah sebuah alat atau mesin yang bisa kita pakai untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya dari sumur ke rumah. Gitu ya. Terus, apa sih komponen yang pakai dalam irigasi tenaga surya secara umum? Yang pertama itu panel listrik tenaga surya. Apa itu eh, panel tenaga listrik ini berguna untuk menghasilkan listrik atau putaran mekanik. Jadi ketika panel surya mengambil hasil fotovoltaiknya itu dan terus mengubah menjadi aliran listrik. Terus aliran listrik ini nanti akan memutar mesin atau pompa air. MPPT (Maximum Power Point Tracker). Ya, fungsinya menstabilkan putaran motor dengan mengatur kombinasi tegangan dan arus. Jadi alat ini atau komponen ini gunanya itu dia mengatur putaran motor eh, pada saat misalnya dia menyesuaikan dengan arus yang dia terima. Lanjut, komponen irigasi tata surya secara umum. Yang pertama itu solar panel. Solar panel ini bentuk dia segi empat. Dia adalah yang menangkap sinar matahari atau panas matahari. Solar inverter ini biasanya eh, di dia mengubah ca energi yang dapat dari matahari menjadi dari energi listrik DC menjadi energi AC atau listrik AC. Terus pompa. Pompa ya udah kita tahu itu pompa adalah satu alat atau mesin yang digunakan untuk mengalirkan air. Lanjut, solar panel. Solar panel adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi cahaya sinar matahari menjadi listrik. Jadi solar panel ini tadi dia berbentuk biasanya di segi empat, terus ada alat gitu. Di fungsinya ini dia menangkap sinar matahari atau energi matahari ya, dari hasil fotovoltaik, jadi ubahkan menjadi energi listrik. Solar inverter. Solar inverter adalah dua buah alat yang digabung menjadi satu, yang terdiri atas sebuah alat yang bernama power inverter DC to AC dan satu alat lagi bernama solar charge controller. Jadi di sini ada dua yang mesin solar inverter. Jadi yang pertama solar inverter dari DC to AC, maksudnya dari listrik DC menjadi listrik AC atau listrik bolak-balik. Dan satu lagi solar charge controller, jadi solar yang berfungsi untuk mengatur cas atau pengisian daya pada baterai. Terus power inverter DC ke AC berfungsi untuk merubah tegangan baterai atau aki DC atau direct current menjadi listrik PLN atau AC atau
eh, arus listrik bolak-balik. Ketiga, solar charge controller berfungsi untuk mengatur voltage yang masuk dari panel surya dan mengatur agar arus pengisian dari panel surya tidak berlebihan atau overcharge sehingga baterai aki acuh tidak rusak. Jadi udah saya bilang tadi. Jadi solar charge controller ini berfungsi mengatur voltage atau tegangan yang masuk di panel surya supaya baterai kita tidak mudah soak atau rusak. Lanjut. Nah, ini. Nah, baru kalau misalkan mesinnya udah bergerak, ditariklah air dari sini masuk ke penampungan. Jadi air bersih. Nah, jenis-jenis pompa ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama, floating pump. Digunakan jika terdapat sumber air di permukaan, sumur gali, sungai dan mengapung di atas permukaan air. Jadi mesin ini dia nggak tenggelam, dia juga nggak di atas tanah, jadi dia ada di atas air. Kedua, surface pump digunakan jika terdapat sumber air permukaan, sumur gali, sungai tetapi pompa ingin diletakkan di atas permukaan tanah. Ya tadi yang satu floating pump tadi berada di air, sedangkan surface pump ini dia berada di atas tanah. Yang ketiga, line shaft pump. Nah, digunakan jika sumber air berasal dari sumur bor, air bawah tanah, tetapi ingin pompanya saja yang masuk ke dalam sumber air. Nah, ini line shaft pump ini dia di dalam air, jadi ditaruh di dalam air, kabel terus terhubung dengan arus listrik. Nah, jadi dia nanti memompanya dari dalam air, bukan di atas air terus atau di tanah, di atas tanah. Jadi dia mesinnya ditaruh di dalam air. Yang keempat, submersible pump. Digunakan jika sumber air berasal dari sumur bor, air bawah tanah. Jadi biasanya ini yang mesin ini biasanya digunakan kalau kita memakai sumur bor. Lanjut. Demikian saja yang saya sampaikan.